Oke, kita udah live ya, Bapak Ibu. Baik, selamat siang, Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Apa kabar, Bapak Ibu? Semoga baik-baik aja ya. Untuk kelas pasti hari ini, karena sudah dimulai, mungkin kita akan langsung bahas nih pembahasan kita yang menarik ya. Yaitu adalah pembahasan hari ini adalah peluang investasi cerdas dengan wawasan terstruktur. Nah, nanti akan dibawakan oleh Mbak Selin ya. Nah, di sesi pertama ini tentunya kita akan lebih mendetail tentang apa itu turunan saham, yaitu wawasan terstruktur. Dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang hari ini hadir gitu ya, yang mungkin sudah mengetahui wawasan terstruktur, mungkin kita kulik lagi lebih dalam seperti itu. Nah, sebelum itu mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari CGS Internasional Sekuritas Indonesia yang nanti akan membawakan sesi kedua terkait online trading. Jadi kita akan membahas wawasan struktura dulu dan nanti kita coba di sesi kedua akan menampilkan jenis atau wawasan terstrukturnya yang nanti Bapak Ibu bisa dibelikan melalui aplikasi yang namanya iTrade seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sesinya Mbak Selin, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu untuk promo-promo yang menarik. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, jika sudah terlihat, mungkin kita langsung aja membahas terkait promonya. Yang pertama adalah mengingat saat ini kita sudah masuk bulan inklusi keuangan gitu ya, di bulan Oktober, tentunya CGS menghadirkan promo-promo yang menarik khusus Bapak Ibu yang yang belum membuka rekening di CGS Internasional. Nah, tentunya apa saja sih promo-promo yang bisa didapatkan? Yang pertama adalah Lucky 500, yang kedua ada bonus in Oktober, yang ketiga adalah jadi Sobat Genfest. Nah, mungkin saya jelaskan dulu untuk Lucky 500, yaitu adalah bagi 500 orang pertama yang melakukan pembukaan rekening secara online pada periode 1 sampai 31 Oktober mendapatkan voucher investasi sebesar 100.000 dan nanti akan dikirimkan ketika Bapak Ibu akunnya sudah aktif seperti itu. Nah, ingin dapatkan tambahan bonus lagi, kita ada, yaitu adalah mendapatkan voucher reksadana senilai 100.000 rupiah dengan syarat mengikuti kelas pasti untuk di setiap bulan Oktober. Jadi, seperti hari ini, jika Bapak Ibu mengikuti kelas pasti, bisa berpotensi mendapatkan bonus in Oktober yaitu adalah sebesar 100.000 untuk reksadana. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan bonus sebesar 200.000 ya untuk kedua promo tersebut. Nah, di sini mau dapat promo yang lain gitu ya, mau dapat tambahan lagi, tentunya di sini ada promo jadi Sobat Genfest. Caranya bagaimana? Dengan Bapak Ibu membuat video ke sekreatif mungkin dengan tema investasi dan nanti bisa dikirimkan ke TikTok ataupun Reels Instagram ya dan nanti bisa mendapatkan bonus voucher reksadana lagi sebesar 300.000 rupiah seperti itu. Jadi kita ada tiga promo yang nantinya Bapak Ibu bisa dapatkan semua ini dengan syarat-syarat yang dan ketentuan berlaku. Jadi mumpung masih ada waktunya, jangan sampai ketinggalan promo-promo ini bisa Bapak Ibu dapatkan secara mudah dan gampang melalui CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Oke, lalu selanjutnya, Bapak Ibu, kalau misalnya masih bingung, yang belum registrasi atau belum buka rekening, caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik registrasi di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembuka rekening ya. Nah, jadi pembuka rekening kita tuh sudah secara online, nggak perlu datang ke kantor untuk melakukan pembuka rekening. Jadi melalui handphone, melalui laptop gitu ya, itu sudah bisa melakukan pembuka rekening secara mudah dan cepat. Nah, caranya bagaimana? Misalnya Bapak Ibu masukkan alamat email yang aktif ya. Jadi pastikan menggunakan email yang sering digunakan atau yang Bapak Ibu sering notice karena semua akan informasi akan masuk di email yang didaftarkan seperti itu. Yang kedua adalah membuat password baru. Jadi tidak perlu membuat atau menggunakan password yang ada di email. Jadi bisa dibuat password yang baru dengan ketentuan huruf besar yang ada, 8 karakter dan ada angka seperti itu ya. Jadi bisa disesuaikan, lalu di sini konfirmasi kata sandi, lalu centang di sini, lalu klik register. Nah, ketika klik register,
silakan mengecek Gmailnya untuk melakukan link aktivasi dan lanjut untuk melakukan pembukaan rekening seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu kalau misal tidak ada kendala untuk membuka rekening, 1 hari akunnya Bapak Ibu sudah pasti jadi seperti itu ya. Jadi sangat cepat dan mudah. Dan tentunya kalau misalnya mengalami kendala, bisa hubungin tim CSO kami melalui email di jk.cso@cgsi.com ataupun di nomor WhatsApp di 0815 1180 4883. Dan tentunya perlu dicatat juga bahwasanya untuk menghubungi tim CSO kami bisa menghubungi di pukul 8.30 sampai 16.30 dari hari Senin hingga Jumat. Jadi, jika ada kendala atau misalnya ingin menanyakan perbaikannya, bisa menghubungi ke WhatsApp atau email yang sudah dilampirkan seperti itu. Oke, untuk yang terakhir mengetahui kelas edukasi kita, bisa mengunjungi di jadwal kelas edukasi. Nah, di sini tentunya kita banyak event ya, mengingat bulan inklusi keuangan, jadi tentunya kita akan menyesuaikan event-event yang ada. Nah, yang pertama di sini kita ada kelas investasi syariah. Kita adakan tanggal 26 Oktober 2024, lebih tepatnya Sabtu besok ya. Jadi masih ada kesempatan untuk mendaftar ya. Jadi bisa mengetahui apa sih eh, s- apa akun syariah gitu ya atau reksadana atau mungkin investasi yang berbasis syariah bisa Bapak Ibu dapatkan, bisa mengikuti di kelas atau mengikuti dari seminar ini. Jadi masih ada kesempatan untuk mendaftar dan untuk di sini juga kita ada kelas edukasi di minggu depan Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan membahas mungkin lebih tepatnya adalah produk reksadana ya. Jadi bisa mengikuti aja kelas pasti nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dari webinar Zoom ataupun dari live Facebook seperti itu. Jadi bisa ditanyakan-tanyakan terkait seputar reksadana. Oke, itu saja untuk informasinya. Di sini sudah ada Mbak Selin yang bersedia untuk membawakan materi terkait waras terstruktur. Mungkin Bapak Ibu bisa dicek atau bisa dicatat nih bahwasanya informasi apa saja yang diberikan oleh Mbak Selin atau yang masih bingung nanti bisa ditanyakan saja di kolom Q&A. Nah, di sini sudah ada Mbak Selinnya. Mungkin Mbak Selin waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Halo Sobat Genfest semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Dan di sini kita akan membahas mengenai waran terstruktur. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dulu nih untuk Sobat Genfest yang baru saja join atau baru pertama kali join di kelas pasti umum online yang diselenggarakan oleh CGS Internasional. Nah, untuk hari ini kita topiknya adalah peluang investasi cerdas dengan waran terstruktur. Tapi sebelum saya mulai, di sini saya ingin mengingatkan kembali yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wisnu, kalau misalnya kita di bulan inklusi keuangan saat ini, kita sedang menjalankan promo-promo menarik. Nah, salah satunya adalah bonus in Oktober, di mana semua Sobat Genfest yang mengikuti kelas pasti paham investasi untuk umum hari ini, lalu membuka rekening saham, nah nanti Sobat Genfest memiliki peluang atau memiliki kesempatan untuk mendapatkan bonus voucher reksadana sebesar Rp100.000 dan juga ada, nah ini yang lebih menarik nih, ada 20 boneka item yaitu Xiaohe, mungkin di sini bisa kelihatan ya. Ini boneka lucu banget. Ini boneka Xiaohe buat Sobat Genfast yang sudah mendaftar dan membuka rekening saham dan juga nanti akan diundi untuk 20 nasabah beruntung gitu. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Langsung buka rekening secepatnya dan untuk memenangkan reksadana dan juga boneka Xiaohe. Oke, kita langsung mulai aja masuk ke materi. Di sini saya ingin share screen dulu. Oke, di sini mungkin layar saya sudah terlihat ya. Nah, untuk materi saat ini adalah peluang investasi cerdas dengan waran terstruktur. Nah, di sini saya nggak akan bosan-bosan nih untuk memberikan edukasi dan juga pemahaman kepada Sobat Genvest semuanya mengenai investasi waran terstruktur. Oke, kita masuk ke pengertian dulu. Jadi waran terstruktur itu apa sih?
Warrant terstruktur adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Nah, mungkin kalau misalnya Sobat Genvest yang baru pertama kali mendengar gitu ya warrant terstruktur, untuk definisi ini mungkin agak sedikit sulit untuk dipahami dan agak berat gitu ya. Nah, tapi tenang aja, untuk definisi warrant terstruktur ini lebih mudahnya akan dibagikan berdasarkan jenis dari warrant terstruktur tersebut. Nah, jenisnya itu ada dua, ada put warrant dan juga ada call warrant. Nah, kalau put warrant itu adalah hak untuk menjual, jadi jual dulu baru beli gitu ya. Mungkin kalau misalnya Sobat Genvest sudah pernah mendengar short sale, nah ini skemanya sama dengan short sale, jadi jual dulu baru beli. Nah, yang kedua adalah call warrant. Call warrant itu adalah hak untuk membeli. Nah, kalau misalnya call warrant ini skemanya sama seperti Sobat Genvest investasi saham pada umumnya gitu ya. Beli dulu baru jual gitu ya. Beli di harga murah dan jual di harga tinggi. Nah, untuk materi untuk kelas pasti hari ini, kita baru berfokus di call warrant karena CGS Internasional baru saja untuk menerbitkan jenis warrant terstrukturnya itu baru di call warrant, belum di put warrant. Lalu untuk perbedaannya dengan saham dan warrant dan juga warrant terstruktur itu apa aja sih? Kalau misalnya saham dan warrant itu yang mengeluarkan atau yang menerbitkan adalah emiten atau perusahaan tercatat tersebut ya. Kalau misalnya warrant terstruktur bedanya yang menerbitkan adalah anggota bursa atau sekuritas. Nah, di sini salah satunya adalah CGS Internasional. Nah, untuk saat ini penerbit warrant terstruktur itu sudah ada 5 sekuritas. Nah, salah satunya adalah CGS Internasional. Nah, untuk underlying saham dan juga warrant adalah si perusahaan tercatat atau saham si perusahaan tercatat tersebut. Kalau misalnya warrant terstruktur, underlying-nya itu menggunakan konstituen IDX 30. Jadi indeks di bawah IDX 30 itu adalah underlying yang bisa digunakan untuk warrant terstruktur. Lalu untuk jatuh temponya bagaimana? Kalau misalnya saham itu sudah pasti tidak ada jatuh tempo. Lalu untuk warrant itu biasanya paling minim itu 2 tahun. Kalau misalnya warrant terstruktur itu jauh lebih singkat dibandingkan warrant. Jadi itu untuk jatuh temponya 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Lalu untuk jual belinya bagaimana? Kalau misalnya saham dan warrant itu beli dulu baru jual gitu ya. Beda halnya dengan warrant terstruktur. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada juga yang jenisnya put warrant yang di mana si nasabah ini bisa atau enable nasabah untuk jual dulu baru beli gitu ya. Jadi ada dua eh, strategi untuk jual beli di warrant struktur. Lalu untuk potensi keuntungannya itu dari mana aja sih? Kalau untuk potensi keuntungan dari saham itu dapat dari capital gain dan juga dividen gitu ya. Dan juga untuk warrant juga dari capital gain dan juga untuk mendapatkan saham di bawah harga pasar. Nah, kalau misalnya warrant terstruktur itu dapat dari capital gain, jadi jual beli di pasar sekunder pada umumnya dan juga ada selisih harga acuan. Nah, selisih harga acuan ini nanti akan didapat pada saat si waran terstrukturnya itu jatuh tempo. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya, saya akan jelaskan di slide berikutnya. Lalu untuk kode. Nah, kode ini yang sangat-sangat membedakan waran terstruktur dengan saham dan juga waran. Di sini saya ambil contoh adalah Telkom. Saham Telkom itu kodenya TLKM. Kalau misalnya Telkom itu mengeluarkan waran, jadi kode warrannya adalah TLKM strip W. Nah, beda halnya kalau misalnya warran terstrukturnya Telkom, itu kodenya lebih panjang, TLKM YUCX4A. Nah, kenapa sih kodenya ini sangat panjang? Nah, di sini saya akan jelaskan untuk spesifikasi si kode tersebut. Nah, saya ambil contoh, ini adalah BBCA YUCX4A. Si BBCA ini dikeluarkan oleh CGSI dan jatuh tempo di pada November 2024. BBCA itu adalah kode underlying-nya, sedangkan YU adalah kode penerbit atau kode broker si penerbit tersebut. Lalu C adalah jenis dari warrant terstruktur. Jadi kalau misalnya dia call, itu ada C. Kalau misalnya dia jenisnya put, maka nanti kodenya akan berubah menjadi P.
Lalu untuk X, X ini adalah kode dari bulan jatuh tempo. Ini mengikuti dari kode bulan produk derivatif. Jadi memang tidak alfabetikal, tapi untuk November dia ada hurufnya adalah kodenya X. Lalu untuk 4 adalah angka terakhir dari tahun jatuh tempo. Jadi November 2024 jadi X4. Nah, bagaimana dengan kode terakhirnya? Itu adalah kode unik. Jadi kalau misalnya si penerbit atau CGS mengeluarkan underline yang sama, gitu ya, warren terstruktur dengan underline yang sama, jadi dia akan membedakan eh, warren terstruktur satu dengan yang berikutnya itu dengan kode unik di belakangnya. Jadi ada BBCA YU CX4A, ada juga BBCA YU CX4B, dan begitu seterusnya sampai dengan Z. Nah, kita masuk ke perdagangan waran terstruktur. Nah, untuk perdagangan waran terstruktur ini ada auto rejection. Jadi auto rejectionnya itu harga waran terstruktur itu lebih besar sama dengan harga underlying-nya. Itu adalah auto rejectionnya. Lalu untuk harga minimumnya adalah Rp1 dan untuk saat ini masih dalam tahap pengembangan untuk maximum price movement. Dan untuk waktu perdagangannya itu sama dengan jam perdagangan saham. Nah, berikut adalah terminologi untuk waran terstruktur. Jadi, untuk terminologinya itu, untuk jenis, itu ada call, ada put. Lalu untuk underlying-nya itu adalah IDX 30. Dan juga untuk rasio, rasionya ini nanti adalah rasio perbandingan waran terstruktur dengan underlying. Nah, rasio ini sangat-sangat berperan untuk waran terstruktur. Kenapa? Karena kalau semakin besar rasionya, maka nanti semakin besar juga pembagi kalau misalnya Bapak Ibu posisinya ada selisih harga acuan pada saat jatuh tempo, gitu ya. Lalu ada jatuh tempo, nah nanti kalau misalnya Sobat Genfast nih, sudah punya waran terstruktur CGS, nah Sobat Genfast harus aware dengan jatuh temponya kapan. Jadi jangan sampai lupa ditransaksikan atau di hold gitu ya, sampai dengan jatuh temponya berakhir gitu. Karena nanti akan hangus. Lalu untuk waran terstruktur juga ada harga pelaksanaan dan juga harga penyelesaian. Nah, harga pelaksanaan adalah harga yang dijadikan acuan membeli atau menjual saham underlying. Sedangkan untuk harga penyelesaian, itu adalah harga acuan underlying pada saat penyelesaian, yaitu rata-rata penutupan di 5 hari terakhir sebelum jatuh tempo. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya, untuk gambarannya dan simulasinya, untuk harga pelaksanaan dan penyelesaian ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, masuk ke moneyness. Jadi, di waran terstruktur ini ada 3 istilah moneyness, gitu ya. Yang pertama itu in the money, kedua at the money, dan yang ketiga adalah out of the money. Apa bedanya? Kalau misalnya in the money, nah ini berarti posisi Sobat Genfast itu cuan gitu ya. In the money itu posisinya adalah cuan, di mana harga penyelesaiannya itu lebih besar daripada harga pelaksanaan. Nah, beda halnya dengan at the money dan juga out of the money. Kalau misalnya at the money dan juga out of the money, kalau at the money itu harga penyelesaian sama dengan harga pelaksanaan. Nah, kalau misalnya out of the money, itu harga penyelesaiannya lebih kecil dari harga pelaksanaan. Untuk harga waran terstruktur dari in the money, dia jauh lebih tinggi dibandingkan at the money dan juga out of the money. Dan masing-masing dari moneyness ini memiliki nilai waktu, tapi hanya in the money saja yang memiliki nilai intrinsik atau memiliki selisih harga acuan gitu ya. Nah, lalu untuk resiko, untuk in the money dan juga at the money itu lebih rendah risikonya, sedangkan out the money itu lebih tinggi. Nah, kenapa sih kita mesti investasi atau mencoba transaksi di waran terstruktur? Nah, waran terstruktur ini memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, underlying-nya itu liquid dengan konstituen IDX 30. Dan yang kedua, jual beli bisa kapan aja karena tersedia liquidity provider. Jadi di sini CGS Internasional selain berperan sebagai penerbit, juga berperan sebagai liquidity provider. Apa itu liquidity provider? Liquidity provider itu adalah yang berperan atau yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyediakan bid dan ask di pasar sekunder. Jadi
tenang aja kalau misalnya Sobat Genvest mau beli atau mau jual, terus ternyata takut waran terstrukturnya itu tidak liquid. Nah, itu kalau misalnya kita sebagai liquidity provider itu diwajibkan untuk memberikan kuotasi di pasar sekunder. Dan yang ketiga, modalnya lebih kecil dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Jadi untuk harganya itu jauh lebih rendah dibandingkan kalau misalnya Sobat Genvest beli langsung saham induknya. Nah, ini nanti akan ada simulasinya. Lalu yang keempat, ada eksekusi jatuh tempo. Jadi kalau misalnya pada saat jatuh tempo itu Sobat Genvest posisinya adalah in the money, maka nanti untuk selisih harga acuannya itu akan ditransferkan otomatis oleh KSEI dan semua transaksi waran terstruktur ini dijamin oleh KPI. Dan yang terakhir, resikonya lebih terukur dengan potensi keuntungan tidak terbatas. Jadi resikonya itu lebih terukur karena modalnya juga jauh lebih rendah, jadi resikonya itu hanya sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Dan juga potensi keuntungannya juga tidak terbatas karena pergerakan saham atau pergerakan harganya itu mengikuti saham induknya. Lalu untuk keuntungan waran terstruktur itu dapatnya dari mana sih? Nah, ada dua, yaitu dari capital gain dan juga dari selisih harga. Nah, untuk capital gain, jadi Sobat Genvest, sama nih seperti untuk transaksi saham, itu jadi jual beli di pasar sekunder, beli di harga murah dan juga jual di harga tinggi gitu ya. Kalau misalnya selisih harga itu nanti akan ada yang namanya in the money. Kalau misalnya ada selisih harga itu posisinya adalah in the money. Jadi nanti selisih harganya ini akan ditransferkan setelah T+3 dari jatuh tempo ya. Jadi nanti selisih harga ini akan kelihatan pada saat mendekati jatuh tempo. Lalu kenapa sih kita mesti memilih waran terstruktur CGSI dibandingkan dengan penerbit waran terstruktur yang lain? Yang pertama, rasio yang kami tawarkan itu cukup rendah gitu ya. Kenapa rasio ini penting? Karena balik lagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya rasionya itu rendah, jadi pembagi pada saat Sobat Genvest itu posisinya in the money, maka pembaginya pun akan jauh lebih rendah gitu ya. Beda dengan kalau misalnya penerbit-penerbit lain tuh rasionya akan bisa 30 atau 40, jadi semakin besar nanti rasionya, maka semakin kecil selisih harga yang akan kita terima. Yang kedua adalah harga penerbitan waran terstrukturnya lebih kompetitif gitu ya, dibandingkan dengan harga-harga yang lain. Lalu harga pelaksanaannya pun cukup rendah dengan waktu jatuh tempo yang variatif. Jadi ada harga penerbitan itu sama dengan premi dari waran terstruktur dan juga ada harga pelaksanaan atau harga acuan dari saham induk yang nanti akan dijadikan acuan pada saat jatuh tempo nanti. Nah, harga pelaksanaannya itu cukup rendah dengan waktu yang jatuh temponya juga variatif. Jadi kita mengeluarkan ada yang jatuh tempo yang lebih singkat dan juga ada jatuh tempo yang lebih lama. Gitu ya. Lalu memiliki MKBD yang memadai untuk menopang produk orang tersebut. Kenapa MKBD ini sangat berperan penting? Karena pada saat nanti Sobat Genfast posisinya adalah in the money, jadi kami sebagai penerbit itu harus memberikan atau memberikan uang jaminan kepada pihak KSE dan juga KPay gitu ya untuk pembayaran in the money gitu. Untuk nasabah-nasabah yang memiliki hak pada selisih harga acuannya. Jadi kenapa di sini Sobat Genfest tidak perlu ragu lagi, takut CGS internasional ini tidak mampu untuk membayar, tenang aja, karena MKBD kita juga cukup kuat. Lalu tips investasi untuk waran terstruktur. Jadi untuk tips trading waran terstruktur, jadi waran terstruktur ini saya ingin lebih tekankan cocok untuk sobat Genvest yang memang karakter atau suka day trade gitu ya, uh, jual pagi atau BPJS gitu ya, beli pagi jual sore gitu. Lalu juga untuk sobat Genvest yang memang scalper trader, lalu juga swing trader. Nah, untuk tips trading waran terstruktur, yang hal pertama yang perlu diperhatikan adalah rasionya, dan yang kedua moneyness-nya. Jadi waran terstruktur yang in the money itu
lebih sensitif terhadap pergerakan harga underlying-nya. Jadi dia lebih lebih mengikuti gitu ya. Lalu yang ketiga adalah volatility. Volatility ini adalah pergerakan underlying yang sangat volatile, jadi membuat semakin besar kemungkinan mendapatkan selisih keuntungan atau posisinya in the money. Nah, bagaimana kalau misalnya kita awam gitu ya untuk memilih waran terstruktur tuh bagaimana sih? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pilih underlying-nya. Jadi kalau misalnya Sobat Genvest memiliki kecenderungan atau ketertarikan terhadap satu sektor, katakan perbankan gitu ya. Jadi pilih underlying yang memang eh, dasarnya adalah perbankan. Dan yang kedua adalah analisa kemungkinan tren underlying ke depannya. Jadi dari misalnya kita ambil BBCA gitu ya. Jadi kita tren untuk melakukan analisa teknikal dan juga fundamental dari BBCA tersebut untuk waran terstruktur nanti dia diterbitkan sampai dengan berapa bulan gitu. Lalu pilih spesifikasinya. Jadi pilih spesifikasinya itu rasionya berapa, lalu harga pelaksanaannya itu berapa, dan jatuh temponya tuh apa, waran terstrukturnya ini berapa lama sih untuk jangka waktunya gitu. Apakah hanya 3 bulan atau mungkin sampai dengan 2 tahun. Tuh. Nah, lalu setelah itu baru kita set untuk strategi beli dan jual sesuai dengan market view-nya. Jadi kalau misalnya sudah melakukan analisa dan analisa teknikal dan juga fundamental, lalu juga sudah mengetahui spesifikasinya, baru kita set untuk strategi beli dan jualnya sesuai dengan market saat itu. Dan berikut adalah informasi mengenai waran terstruktur yang harus Sobat Genvest ketahui gitu ya, selain dengan spesifikasi dan lain-lain. Nah, yang pertama itu adalah prospektus. Jadi, waran terstruktur itu setiap diterbitkan memiliki yang namanya prospektus. Di mana prospektus itu isinya adalah mengenai informasi umum, penerbitnya itu siapa, lalu rencana dan tahapan penerbitan, serta dijelaskan juga untuk resiko dan manfaat dari waran terstruktur tersebut. Yang kedua adalah term sheet. Jadi, setiap seri dari waran terstruktur yang diterbitkan itu memiliki yang namanya term sheet. Term sheet ini isinya lebih mengenai spesifikasi dari waran terstruktur tersebut. Jadi underlying-nya itu apa, harga pelaksanaannya itu berapa, rasionya berapa, lalu jumlah penerbitannya itu berapa, jatuh temponya itu sampai kapan, dan penyelesaian metodenya itu seperti apa. Nah, itu nanti Sobat Genfest bisa baca di term sheet-nya. Lalu selain itu juga ada informasi lainnya, yaitu keterbukaan informasi di mana misalnya eh, ada penyesuaian rasio konversi akibat aksi korporasi. Nah, misalnya ini BBCA. BBCA itu mengeluarkan dividen. Nah, kalau misalnya BBCA ini mengeluarkan dividen, si waran terstrukturnya ini akan melakukan penyesuaian terhadap rasio konversinya. Jadi yang sebelumnya rasionya 5, mungkin nanti akan berubah menjadi 3, atau mungkin akan berubah menjadi 9, gitu ya. Nah, jadi Sobat Genvest harus aware terhadap penyesuaian rasio. Lalu akan juga ada perubahan term sheet gitu ya, karena ada penyesuaian rasio, maka akan juga ada penyesuaian term sheet-nya. Lalu juga Sobat Genvest diharapkan untuk aware terhadap aktivitas liquidity provider-nya, lalu pemberitahuan masa berakhir atau jatuh tempo dari waran terstruktur, dan juga laporan material lainnya. Nah, setiap investasi itu pasti memiliki resiko, apalagi waran terstruktur gitu ya. Nah, waran terstruktur itu resikonya ada resiko pasar, lalu juga untuk resiko likuiditas atau potensi kurangnya liquid, dan juga ada resiko underlying, misalnya terjadi sesuatu pada underlying, misalnya dilakukan suspensi, dan juga ada resiko penurunan nilai gitu ya. Jadi kalau misalnya waran terstrukturnya out the money dan tidak dijual, maka kemungkinan besar modal dari si nasabah atau sobat Genvest itu akan hangus. Gitu. Nah, kita masuk ke simulasi perdagangan. Nah, di sini saya ambil contoh salah satu waran terstruktur yang diterbitkan oleh CGSI, yaitu BBCA YU CX4A.
Nah, BBCA-YU Checks 4A ini itu sudah ditentukan akan berakhir di tanggal 5 November atau jatuh tempo di 5 November. Jadi saya harus mentransaksikan terakhir itu di tanggal berapa sih? Nah, untuk pasar reguler, transaksi terakhir atau perdagangan terakhir itu di 3 hari sebelum jatuh tempo, gitu ya. 3 hari kerja sebelum jatuh tempo atau di tanggal 31 Oktober. Nah, untuk melihat kita tuh posisinya in the money atau tidak, jadi itu akan dilihat dari rata-rata harga penutupan si BBCA atau saham induknya di 5 hari kerja sebelum jatuh tempo, mulai dari tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November. Nah, kalau misalnya untuk di pasar tunai, itu perdagangan terakhirnya kapan? Itu di H-1 sebelum jatuh tempo atau di tanggal 4 November. Nah, kalau misalnya di rata-rata harga penutupan underlying-nya ini ternyata si BBCA-nya itu harganya jauh lebih tinggi dari harga pelaksanaan yang sudah ditentukan di awal, maka nanti posisinya Sobat Genvest adalah in the money. Nah, kalau misalnya Sobat Genvest posisinya adalah in the money, maka di T+3 setelah jatuh tempo atau di tanggal 8 November, Sobat Genvest akan mendapatkan selisih harga acuannya. Nah, nanti di T+3 ini cash settlement-nya itu akan dilakukan atau ditransfer ke RDN masing-masing nasabah di sesi 1 jam perdagangan. Nah, kalau misalnya untuk waran terstruktur ini, dia sama seperti saham, jadi sebelum listing atau melantai di bursa, itu ada yang namanya penawaran umum di pasar perdana atau IPO. Sistemnya sama seperti Sobat Genvest kalau misalnya mau beli saham gitu ya, yang mau listing di IPO, jadi akan ada penawaran umum, terus nanti akan ada range harganya untuk preminya berapa gitu ya. Terus nanti Sobat Genvest bisa beli di harga yang paling murah gitu ya di pasar perdana. Nah, di sini nanti simulasinya di sini sama gitu ya, sama seperti transaksi IPO saham. Jadi ada buyer A, buyer B, dan buyer C. Itu sama-sama dia beli di harga 250 atau preminya di harga tertinggi gitu ya, misalnya di harga 250. Dan masing-masing ini berbeda dengan lotnya, ada yang 100 lot, ada yang 10 lot, dan juga ada yang 1000 lot. Nah, nanti untuk pemesanannya bisa langsung ke penerbit, di sini adalah CGS Internasional, ataupun ke agen penjual atau agen marketing lainnya. Nah, lalu untuk di pasar sekunder, setelah misalnya dari pas IPO terus sudah melisting atau sudah melantai di bursa, di hari itu juga Sobat Genvest bisa langsung transaksikan nih atau bisa langsung jual di pasar sekunder gitu ya. Kalau misalnya sudah listing pada hari tersebut terus ternyata harganya naik, itu bisa langsung dijual. Nah, contoh di sini saya ambil contoh adalah BBCA. Misalnya di harga BBCA itu sebelumnya 6.000 gitu ya. Katakan sebelumnya 6.000 gitu. Terus ternyata pada saat waran terstrukturnya itu listing, harga BBCA-nya itu naik jadi 11.500. Otomatis waran terstruktur dari BBCA itu harganya mengikuti dari underlying-nya. Dari yang semula preminya hanya 250, nah dia pada saat listing langsung naik menjadi 650 gitu ya. Jadi pergerakannya ini mengikuti dari BBCA-nya. Kalau misalnya BBCA-nya itu naik tajam, otomatis waran terstrukturnya juga naik tajam. Gitu. Nah, dari sini setelah ada beli di IPO 250 dan juga pada saat listing dia menjadi 650, otomatis akan ada capital gain. Nah, di sini capital gain-nya adalah 4 juta rupiah. Nah, ini sistemnya untuk simulasi perdagangan di pasar sekunder ini sama seperti kalau misalnya Sobat Genvest jual beli untuk di saham gitu ya, beli di harga rendah dan juga jual di harga tinggi melalui platform iTrade dan juga aplikasi iTrade dan juga iTrade um, mobile ataupun iTrade yang di desktop gitu. Tapi untuk saat ini waran terstruktur itu tidak tersedia di iTrade Syariah karena dia itu bukan produk syariah.
Nah, berikut adalah komponen harga dari waran terstruktur. Jadi ini adalah rumusan singkat mengenai waran terstruktur. Jadi kalau misalnya harga waran terstruktur dibandingkan dengan nilai intrinsik dan juga time value. Nah, time value itu apa sih? Time value itu adalah maksudnya adalah semakin mendekati jatuh tempo, kalau misalnya si underlying-nya ini tidak terlalu signifikan pergerakannya, maka time value atau nilai waktu dari waran strukturnya pun akan semakin mendekati nol. Tapi time value ini tidak akan relevan kalau misalnya si underlying-nya ini bergerak sangat volatile gitu ya, terus naik melebihi harga pelaksanaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Time value ini tidak relevan. Next, nah ini adalah perbandingan kalau misalnya kita beli saham dari saham induknya atau underlying-nya dengan waran terstrukturnya. Di sini saya ambil contoh adalah BBCA. Nah, kalau misalnya kita beli saham BBCA, katakan harganya saat ini 9.600 ya, misalnya. Di saat kita pengen memiliki 100 slot saham BBCA, di harga misalnya saat ini 9.600, berarti kita harus memiliki modal 96 juta rupiah. Nah, beda halnya kalau misalnya kita beli waran terstrukturnya BBCA dengan harga yang jauh-jauh lebih rendah gitu ya dibandingkan saham induknya dengan harga 250. Kalau misalnya kita memiliki 100 slot dari waran terstruktur BBCA, kita hanya cukup memiliki modal 2.500.000 saja. Jadi kalau misalnya harganya sudah naik menjadi 11.500, nah kalau misalnya saham itu misalnya harga induknya sudah mencapai 11.500, lalu kita punya nih saham induknya, terus kita jual, otomatis kita memiliki keuntungan 19 juta rupiah gitu ya. Memang untuk angka itu secara selisih dia jauh lebih besar, tapi karena memang modalnya pun jauh lebih besar dibandingkan waran terstruktur. Nah, kalau misalnya waran terstruktur, ketika harga induknya itu naik menjadi 11.500, nah pergerakan harganya pun sama dengan underlying-nya atau mengikuti. Jadi si waran terstrukturnya pun juga naik menjadi 650. Jadi otomatis kalau misalnya dia beli di 250 lalu jual di 650, dia memiliki capital gain 4 juta rupiah. Dan secara persentase dibandingkan dengan saham, dia jauh lebih besar dibandingkan kalau misalnya kita beli sahamnya langsung. Gitu ya. Nah, kalau misalnya in the money itu posisinya seperti apa sih? Nah, berikut adalah simulasi kalau misalnya pada saat jatuh tempo, nah Sobat Genvest itu posisinya adalah in the money. Nah, katakan harga pelaksanaan, di sini harga pelaksanaan itu adalah exercise price ya teman-teman. Jadi kalau misalnya harga pelaksanaan untuk waran terstruktur BBCA pada saat di awal itu sudah ditentukan 10.950, di mana di bulan November nanti gitu ya tanggal 5 harga pelaksanaan BBCA YUCX 4A itu adalah 10.950 atau dengan kata lain di tanggal 5 November itu harga BBCA, harga induk BBCA itu harus menyentuh 10.950. Dan ternyata di tanggal 5 November, harga BBCA-nya itu sudah menyentuh 11.500. Nah, otomatis Sobat Genvest memiliki keuntungan dari selisih harga acuan si harga saham induknya dikurangin dengan harga pelaksanaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk yang diterima itu berapa sih? Misal, Sobat Genvest saat ini sudah memiliki 100 slot waran terstruktur nih. Nah, 100 slot itu sama dengan 10.000 lembar saham gitu ya, atau 10.000 lembar waran terstruktur. Jadi satu lot itu sama dengan 100 gitu ya, sama dengan saham. Nah, untuk 10.000 lembar waran terstruktur dikalikan dengan selisihnya 550 gitu ya. 11.500 dikurangin 10.950 lalu dibagikan dengan 5. 5 ini apa sih? 5 ini adalah rasionya. Maka sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di mana rasio ini sangat-sangat berperan sebagai pembagi kalau misalnya Sobat Genvest itu posisinya adalah in the money. Jadi semakin besar rasionya, maka semakin besar pula nanti pembaginya pada saat posisinya cuan gitu ya. Jadi makanya sayang banget kalau misalnya
rasionya itu besar gitu untuk keuangan terstruktur. Nah, untuk posisinya, jadi hasilnya adalah 1.100.000. Nah, 1.100.000 inilah yang akan ditransferkan oleh pihak ke C ke RDN masing-masing nasabah di T+3 sesi 1 jam perdagangan. Jadi nanti tidak perlu ada apa namanya instruksi untuk jual atau instruksi untuk tarik dana gitu ya dari rekening warranty struktur itu nggak ada, jadi langsung otomatis masuk ke RDN masing-masing nasabah. Nah, gimana sih kalau misalnya at the money? Kalau misalnya at the money, karena harga saham induknya dengan harga pelaksanaannya itu sama, maka tidak ada selisih harga acuan. Maka tidak ada transfer dari pihak ke C. Jadi kalau misalnya nih, makanya ini sangat berperan penting kalau misalnya sebelum hold warranty struktur sampai dengan jatuh tempo, namun Sobat Genvest tidak memiliki atau tidak melakukan analisa teknikal ataupun fundamental terlebih dahulu, ini tren dari BBCA-nya itu nanti bagaimana. Nah, ini makanya sangat disayangkan kalau misalnya di hold sampai dengan jatuh tempo dan ternyata posisinya adalah at the money. Sama halnya dengan out of the money. Jadi kalau misalnya out of the money, berarti harga pelaksanaannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan harga saham BBCA-nya pada saat ini, ya, pada saat jatuh tempo. Jadi yang seharusnya kita sudah tentukan nih pada tanggal 5 November si BBCA-nya ini harganya 10.950, ternyata pada tanggal 5 November itu kenyataannya harga saham induknya itu hanya 10.500. Jadi meleset. Jadi tidak ada selisih harga acuan. Kalau misalnya memang Sobat Genva sudah melakukan analisa gitu ya, teknikal dan juga fundamental sebelumnya, maka nanti di situ akan terlihat gitu nanti pergerakan si saham BBCA ini tuh sebelum jatuh tempo atau sesuai dengan kadaluarsa dari waran terstruktur itu dia tuh akan naik ataupun akan turun, itu nanti trennya akan kelihatan gitu ya. Nah, berikut adalah seri yang sudah diterbitkan oleh CGS Internasional. Jadi kita sudah menerbitkan 3 seri, di mana seri pertama kita sudah menerbitkan 6 waran terstruktur dengan underline-nya yaitu BBCA, BMRI, Telkom, Unilever, MDKA, dan juga Kuto. Dari 6 waran terstruktur ini akan expired di 5 November 2024 mendatang. Memang seri pertama ini dia jatuh temponya tuh jauh lebih panjang, yaitu 9 bulan, karena sudah diterbitkan di 5 Februari 2024 yang lalu. Gitu. Nah, untuk rasionya di sini Sobat Genvest juga bisa lihat gitu ya. Rasionya juga sangat-sangat menarik karena jauh-jauh lebih rendah, yaitu rasionya hanya 5. Ini yang paling tinggi itu hanya 5. Yang lain itu 4, 3, dan juga ada 1:1. Lalu untuk seri kedua, nah seri kedua ini di sini kita juga sudah menerbitkan 6 waran terstruktur. Lalu ada Adaro, Arto, BBNI, BBRI, Medco, dan juga PGEO. Nah, untuk seri kedua ini sudah kadaluarsa atau sudah jatuh tempo di bulan lalu gitu ya, di 11 September 2024, di mana kadaluarsa itu hanya 3 bulan, jangka waktunya hanya 3 bulan. Dan dari 6 orang terstruktur, ada 4 yang posisinya in the money gitu ya. Jadi sangat menarik nih kalau misalnya posisinya in the money dan ternyata rasionya juga sangat-sangat rendah gitu ya. Ada hanya Rp10, hanya 10:1 dan juga ada yang paling tinggi adalah 20:1. Nah, di sini adalah performance untuk warren terstruktur kita. Jadi, kalau yang biru adalah warren terstrukturnya. Kalau misalnya yang abu-abu itu saham induknya. Jadi, kalau misalnya si apa namanya harga induknya itu naik, maka warren strukturnya pun juga naik. Kalau misalnya harga induknya turun, maka warren terstrukturnya pun juga ikut turun, gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat semuanya untuk pergerakannya itu dia terus membayangi dari induknya. Nah, ini adalah untuk seri ketiga kita. Ini sudah di listing di September kemarin. Itu ada Adaro, ada ASII, BBNI, BBRI, Kalbe Farma, dan juga
UNTR. Jadi kalau misalnya nih, Sobat Genfest mau ikutan untuk pemesanan waran terstruktur di pasar perdana, di mana nanti kita akan menerbitkan seri keempat di bulan November mendatang, gitu ya, dan sebentar lagi nih. Nah, nanti di seri 4 itu nanti kalau misalnya Sobat Genfest mau ikutan pesan, itu tinggal isi yang namanya formulir pemesanan pembelian waran terstruktur atau FPPWT. Nah, FPPWT ini bisa didapatkan di website kita di itrade.cgsi.co.id. Nanti di situ ada menu produk dan jasa, lalu pilih waran terstruktur. Nanti di situ di bagian dokumen itu sudah terdapat FPPWT-nya. Jadi kalau misalnya kita mau mengeluarkan seri terbaru, nanti kita juga akan memperbarui FPPWT kita gitu. Jadi nanti Sobat Genfast bisa isi kira-kira waran terstruktur mana yang diinginkan dan juga jumlah nominalnya tuh ada berapa gitu. Mau 1 juta kah? Jadi kita tidak ada minimum. Jadi mulai dari 100.000 atau 500.000 itu bisa. Lalu nanti tanda tangan di atas materai. Jadi karena ini memang prosesnya masih manual, jadi kami butuh tanda tangan nasabah di atas materai. Dan juga kita butuh untuk detail dari mengenai rekening efek atau kode nasabahnya di CGS itu apa. Lalu untuk rekening bank atau RDN-nya itu nomor rekeningnya berapa. Mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Baik, sangat jelas ya Bapak Ibu untuk pemaparan materi dari Waros Struktur yang dipresentasikan oleh Mbak Selin. Tadi mungkin sudah terjawab ya Pak Syahriza Maulana, apakah Waros Struktur bisa juga untuk kategori saham syariah, bahwasanya Waros Struktur saat ini belum termasuk dari si saham syariah seperti itu ya Mbak Selin ya, atau yang memiliki akun syariah saat ini belum bisa untuk melakukan pembelian Waros Struktur. Terima kasih Pak Sahrizal untuk pertanyaannya. Mungkin masih ada waktu Bapak Ibu untuk pertanyaan di sesi Waret Terstruktur. Bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A dan nanti akan dibantu jawab oleh Mbak Selin. Mungkin ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk sesi kedua. Terima kasih Mbak Selin untuk membawakan materi yang sangat detail ya untuk pemaparan dari Waros Terstruktur. Oh, ini ada pertanyaan dari Bapak Dava Taurik ya. Saya masih kurang paham. Jadi ketika kita beli dan tidak ditransaksikan saat jatuh tempo, uang prinsipal kita dikembalikan atau tidak? Nah, mungkin boleh dibantu Mbak Selin untuk pertanyaan dari Bapak Dava. Baik, Bapak Dava. Untuk kalau misalnya kita tidak transaksikan, memang untuk produk waran terstruktur ini, kita tidak pernah merekomendasikan untuk di hold sampai dengan jatuh tempo. Jadi akan lebih baik kalau misalnya ditransaksikan jual beli di hari yang sama gitu ya. Karena memang untuk pergerakan harga saham induknya itu juga sangat volatile, jadi akan lebih baik kalau misalnya emang ditransaksikan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Nah, kalau misalnya tidak ditransaksikan sampai dengan saat jatuh tempo, nah maka otomatis kalau misalnya posisinya Bapak Dava ini posisinya adalah in the money, maka nanti kalau misalnya di hold sampai dengan jatuh tempo, maka nanti di T+3 setelah jatuh tempo, Bapak Dava akan mendapatkan selisih harga acuannya. Tapi kalau misalnya ternyata pada saat jatuh tempo dan posisinya adalah at the money ataupun out of the money, maka Bapak Dava juga nanti kapitalnya atau modalnya pun akan hangus gitu. Jadi tidak akan dikembalikan gitu. Makanya dari sebelumnya itu di presentasi saya tadi saya juga sudah merekomendasikan kalau misalnya waran terstruktur ini akan lebih baik ya, akan sangat berperan gitu kalau misalnya memang kita transaksikan di hari yang sama atau dengan jatuh tempo atau jangka waktu yang lebih singkat. Terima kasih. Oke, mungkin sudah terjawab ya oleh Bapak Dava ya untuk pertanyaannya. Dan mungkin jika ada pertanyaan, monggo silakan untuk bertanya dari sesi pertama ini. Mungkin yang masih belum paham atau yang pengen menanyakan lebih detail gitu ya, silakan masih ada waktu untuk pertanyaan dari sesi Warren.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita mungkin lanjut ke sesi kedua. Terima kasih Mbak Selin atas pemaparan materinya dan menjawab pertanyaannya. Kita langsung masuk ke sesi iTrade ya. Jadi kita juga nanti akan simulasikan atau menampilkan dari waras terstruktur dari CGS Internasional. Jadi biar ada gambaran atau bayangan cara pembeliannya seperti apa. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait iTrade versi desktop ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah melakukan pembukaan rekening, kita tersedia dari berapa channel ya. Jadi bisa di-download secara mudah dan gampang. Nah, Bapak Ibu untuk mendownload dari aplikasi kita tentunya bisa mengunjungi website kami kembali di cgsi.co.id/id/cgsitrade ya. Dan nanti di sini ada platform. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih CGS iTrade. Jadi kalau yang buka rekeningnya reguler gitu ya, bukan syariah, itu bisa pilih CGS iTrade. Tapi kalau yang membukanya berbasis syariah gitu ya, bisa pilih di CGS iTrade syariah. Kalau yang sudah membuka keduanya dan ingin melakukan transaksi reksadana, pilih dengan CGS iTrade Fund. Nah, kita balik lagi sebagai contoh kita menggunakan yang iTrade reguler ya. Nah, di sini tampilannya Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Nah, kita juga sudah siapkan untuk user guide ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk melakukan menggunakannya ya, menggunakan dari iTrade tersebut. Jadi kalau yang mungkin belum sempat mengikuti kelas pasti dari nasabah maupun umum yang mau memaparkan materi dari iTrade, itu bisa melihat dari user guide yang kita sudah siapkan gitu ya. Kita sudah siapkan dari channel mobile, website, desktop gitu ya, atau pembuka rekening. Silakan yang mungkin yang belum buka rekening, di sini kita ada langkah-langkah mudah untuk membuka rekening di CGS. Nah, untuk di sini Bapak Ibu juga bisa mendownload ya iTrade kita. Di sini kita sudah siapkan versi desktopnya dan pastikan untuk Windows-nya gitu ya, menyesuaikan dari spesifikasi dari laptopnya. Kalau misalnya Windows-nya versi 32 bit gitu ya, bisa di-downloadkan sesuai dan kalau misalnya 64 bisa disesuaikan kembali. Lalu kita juga sudah siapkan web base ya. Jadi kalau misalnya yang senang melalui versi web gitu ya, kita bisa klik di sini atau login di sini. Lalu di sini kita juga sudah sediakan untuk iOS ya, mungkin yang pengguna iPhone gitu ya, itu bisa digunakan atau Android juga kita sudah siapkan untuk klik linknya. Jadi bisa diklik aja gambar ini, nanti Bapak Ibu langsung didirect ke Play Store ataupun App Store untuk melakukan download aplikasinya seperti itu. Jadi kita sudah siapkan Bapak Ibu yang mungkin bingung ya untuk misalnya mau melakukan download iTrade bisa melakukan di menu platform lalu iTrade seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja menampilkan dari versi desktop ya. Jadi desktop ini juga salah satu yang favorit untuk investor dalam bertransaksi. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya. Jadi kita sharing aja. Nah, sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pembuka rekening, sudah menerima nomor RDN, lalu sudah menerima user ID, password, dan PIN. Nah, mungkin saya akan jelaskan dulu bagaimana skemanya ya, atau bagaimana ketika kita ingin melakukan transaksi. Nah, yang pertama adalah ketika sudah melakukan pembukaan rekening dan akunnya dinyatakan aktif, maka nomor RDN akan dikirimkan melalui email yang tadi mungkin kita sudah simulasikan yang terdaftar. Nah, nomor RDN itu bisa Bapak Ibu transfer untuk melakukan deposit ya. Jadi sebelum kita melakukan pembelian saham, tentunya harus melakukan deposit ke nomor RDN atau kalau kita jabarkan adalah rekening dana nasabah. Nah, yang kedua, ketika sudah menerima nomor SDN, maka selanjutnya menerima seperti user ID, password, beserta PIN, seperti itu. Nah, user ID dan password ini sebagai contoh kita untuk mencoba login di sini ya, di aplikasi desktop. Nah, di sini ketika menerima password yang dari email atau dari CGS, pasti passwordnya mungkin agak sulit untuk dihafal ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan perubahan atau melakukan pergantian password dengan di menu setting nanti. Mungkin nanti kita akan tampilkan.
Nah, sebelum ini tentunya kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah jaringan yang kita punya atau WiFi kita stabil atau tidak. Kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa cek di connection settingnya. Nah, di sini kita lihat cek connectivity-nya apakah kita stabil atau tidak. Nah, kalau seperti ini sukses untuk mix URL-nya, real time connection IPS-nya, lalu thread connection-nya IPI-nya juga sudah sukses semua gitu ya. Berarti dinyatakan kita sudah ready untuk login. Nah, saya coba login terlebih dahulu. Sebentar ya. Ke logout. Oke, mungkin saya eh, coba tampilkan kembali ya untuk dari versi desktopnya. Dikarenakan jaringannya mungkin tiba-tiba nggak stabil gitu ya. Jadi coba saya tampilkan kembali, saya izin share screen kembali. Nah, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu yang mungkin sudah mempunyai iTrade mungkin boleh dikonfirmasi nih saat ini apakah sudah melakukan pembuka rekening atau yang mungkin yang masih sudah menjadi nasabah kita tapi masih menggunakan iTrade yang lama boleh confirm juga di kolom Q&A. Jadi kita bisa tahu basic-basicnya. Jadi Bapak Ibu tidak begitu kita ajarkan terlalu dalam ya. Mungkin terlalu detail nantinya mungkin Bapak Ibu juga bingung gitu. Tapi kalau misalnya ini coba kita share screen kembali. Oke, di sini sudah tertampil di menu desktop ya. Jadi kalau biasanya kita sebut adalah Pro 11 Thread. Nah, di sini ketika pertama kali login yang ditampilkan pertama adalah menu halaman trading. Jadi di sini ada beberapa menu yang ditampilkan. Mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, kalau kita cek di sini ada berapa menu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada keterangan, di sini ada menu trading dan di atas ini ada volume. Nah, volume ini dari HSG kita hari ini ya. Lalu turnovernya ya, lalu ada trades-nya. Nah, di sini adalah saham-saham yang saat ini running di market hari ini. Nah, di menu trading ini tentunya ada beberapa menu yang ditampilkan. Sebagai contoh, ada menu rapid order. Jadi kita bisa melakukan transaksi saham dengan menu yang simple gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menampilkan menu banyak-banyak ya. Cuma menampilkan menu seperti ini bisa melakukan transaksi saham. Nah, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu ingin membeli saham, sebagai contoh untuk membeli saham Bumi ya. Lalu jumlah lotnya satu. Nah, harganya di sini bisa menyesuaikan. Jadi mau di harga berapa bisa dinaikkan atau bisa diturunkan atau dinaikkan. Nah, atau diketik misalnya saya pengen beli di harga 125 gitu ya. Nah, di sini ada kodenya atau ada menunya. Di sini ada limit ataupun market. Nah, kalau limit ini kita masih bisa merubah harga bumi sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau misalnya kita rubah market, maka langsung diarahkan ke harga market dari saham bumi tersebut di hari ini. Misalnya bumi saat ini di harga 130 gitu ya. Nah, nanti akan langsung diarahkan di harga market si bumi saat itu. Jadi kalau misalnya ingin masih merubah harganya, tentunya masih bisa pilih yang limit. Nah, ketika kita klik buy di sini, misalnya tadi kita rubah di harga 125 ya. Ketika kita klik buy di sini, nah di sini adalah tampilan untuk konfirmasi order. Nah, tadi yang kami bilang bahwasanya ada tiga akses yang Bapak Ibu terima ya. Jadi ada user ID, password, beserta PIN. Nah, di sini Bumi, jadi konfirmasi ordernya juga kita tampilkan secara detail ya. Di sini ada kode sahamnya, lalu ada company name-nya, regular market, kita menggunakan ya. Lalu action-nya buy, lalu portofolio, ini adalah user ID kita, order tipenya adalah limit, kalau market otomatis ke harga market. Lalu harga yang kita inginkan di harga 125, lalu lot ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan pembelian saham, minimum itu di satu lot. Maka kalau misalnya kita pecah, ya itu adalah 100 lembar saham, seperti itu.
Lalu order value-nya di sini sebenarnya total kita adalah 12.500 untuk satu lot saham Bumi. Nah, yang selanjutnya di sini ada komisinya atau fee transaksi beli atau jual ya. Nah, kalau posisinya kita buy berarti fee transaksi kita untuk buy di 0,1815. Nah, untuk transaksi jual itu di 0,2815. Nah, lalu di bawahnya sini ada net value. Maka total dari transaksi kita untuk saham Bumi adalah 12.523 seperti itu. Nah, jangan lupa untuk masukkan PIN-nya, pastikan PIN-nya sesuai lalu konfirmasi order. Nah, kita lihat di sini transaksi kita. Oke, bahwasanya saham Bumi kita order date-nya tadi di tanggal 21 Oktober 2024. Nah, lalu di sini kita ada ordernya, kita melakukan input tadi di 14.31 ya. Lalu di sini kita statusnya adalah open. Jadi kalau misal open ini berarti kita belum match transaksinya antara kita pembeli dan si penjual yang mempunyai saham Bumi itu belum saling bertemu gitu. Karena misalnya kalau tadi kita simulasikan harga Bumi di 130, harga marketnya, tapi kita mau belinya di harga 125, berarti belum ada negosiasi dari kedua pihak gitu ya, dari pembeli maupun si penjual gitu. Nah, di sini kita menampilkan order lot-nya, yaitu adalah sebesar satu lot, lalu ada price-nya, lalu kita bisa geser di sini, ada menu-menu yang lainnya ya. Lalu di sini ada order value-nya, lalu ada net value-nya, jadi menampilkan kembali yang diinformasikan di konfirmasi order. Nah, di sini ada trading account-nya ya, kita cek di sini. Lalu ada last update dan good till date-nya. Nah, karena di sini kita memasangnya sampai sesi kedua gitu ya, maksudnya satu hari. Jadi kalau misalnya sudah penutupan market di jam 4, maka order kita yang tadinya open langsung expired. Selama order kita selama order kita itu open gitu ya. Jadi kalau tidak ada match sampai penutupan market, maka order kita akan expired. Nah, di sini untuk melihat hasil dari transaksi kita. Nah, bagaimana kalau kita pengen menaikkan harganya? Tadi kan kita pengen di harga 125 gitu ya. Semisal Bapak Ibu pengen mau dapat harga yang lebih mahal gitu ya, pengen mendapatkan langsung sahamnya, itu bisa. Kita bisa merubah atau namanya amend order. Nah, di sini harga 125 kita rubah misalnya jadi 135 gitu ya. Nah, kita di sini nggak merubah apa-apa, harganya aja, nanti kita unman. Nah, nanti order kita bisa langsung berubah dari harganya. Atau misalnya Bapak Ibu mau melakukan aksi cancel transaksinya. Nah, itu juga bisa, jadi namanya withdraw. Jadi Bapak Ibu bisa cancel di sini, bisa konfirmasi order. Maka kalau statusnya seperti ini, maka transaksi Bapak Ibu sebenarnya sudah ke cancel atau sudah digagalkan. Nah, bagaimana caranya untuk cancel ataupun mau merubah harganya ya? Syaratnya apa aja sih? Nah, syaratnya adalah pastikan transaksi Bapak Ibu masih open seperti ini atau yang tadi yang kami transaksikan. Karena kalau sudah match, Bapak Ibu tidak bisa melakukan amen maupun cancel transaksinya karena sudah masuk ke portofolio. Nah, bagaimana kalau kita tidak ingin melakukan tidak memiliki saham tersebut di portofolio tapi sudah terlanjur match transaksinya. Nah, salah satu opsinya adalah kita bisa melakukan penjualan saham tersebut di portofolio. Nah, kita bergeser di sini ada portofolio. Jadi ini adalah semua saham yang ada di eh, atau aset kita yang ada di portofolio. Jadi kita bisa melakukan pembelian saham lagi atau kita bisa menambahkan sahamnya ataupun menjual sahamnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin ada beberapa menu yang ditampilkan. Mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Ini adalah cost value yang pertama ini. Ini adalah modal kita ketika kita melakukan pembelian saham seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada market value. Berarti kalau kita lihat di sini antara cost value dengan market value itu secara tidak langsung adalah kepemilikan saham yang ada di portofolio itu adalah untung gitu ya. Karena kalau market value itu dia akan bergerak. Semakin saham kita untung, maka value yang ditampilkan adalah semakin meningkat. Begitupun sebaliknya. Jadi dia akan menyesuaikan dari keuntungan kita atau profit kita atau loss kita ketika kita memiliki saham tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada buying power. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pembelian saham gitu ya, dan dananya tidak mencukupi karena karena misalnya saham tersebut adalah saham impian atau misalnya saham yang lagi bagus gitu ya, kita ingin melakukan pembelian
dengan keseluruhan saham. Atau misalnya Bapak Ibu pengen beli saham tersebut dengan jumlah lot yang lebih banyak tetapi dananya tidak mencukupi gitu ya. Nah, otomatis kalau misalnya kita melakukan deposit terlebih dahulu, itu perlu memakan waktu ya, karena kita harus proses melakukan transfer dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi itu bisa berpotensi kehilangan momentum. Nah, salah satunya adalah alternatifnya bisa menggunakan buying power tersebut agar Bapak Ibu dari dana yang tersedia ditambahkan dengan buying power atau limit gitu ya. Nah, jadi ini bisa bantu Bapak Ibu dalam bertransaksi saham dan perlu diperhatikan adalah ketika menggunakan limit tersebut adalah pastikan di T plus 2 Bapak Ibu bisa melakukan deposit senilai yang digunakan ketika bertransaksi sebelumnya gitu. Nah, kenapa harus didepositkan gitu ya di T plus 2? Karena kalau di T plus 3 Bapak Ibu akan dikenakan interest dan di T plus 4 Bapak Ibu akan dilakukan for sale atau dijual paksa. Nah, itu harus diperhatikan ketika kita menggunakan limit. Next, selanjutnya di sini ada unrealized gain atau loss ya. Jadi kita setuju bahwasanya overall dari keseluruhan portofolio yang ada di akun ini adalah untung, yaitu sebesar 18.000. Dan kalau misalnya kita bergeser, keuntungannya dari seluruh saham yang ada di portofolio sekitar 4%. Nah, untuk mengetahui detailnya dari keuntungan atau kerugiannya, kita bisa cek di sini. Oh, berarti di sini kita lihat kerugiannya berapa kita bisa cek di sini dan ini dalam bentuk persentase ya. Jadi ada salah satu saham yang keuntungannya yaitu adalah 104%. Maka kalau kita lihat di sini makanya kita lihat keuntungannya atau kenaikannya cukup signifikan. Walaupun beberapa saham juga eh, kerugiannya juga cukup dalam ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek aja di sini bahwasanya ada beberapa saham yang kenaikannya cukup signifikan ataupun kerugiannya juga cukup signifikan. Tapi kalau secara keseluruhan, yaitu bahwasanya di sini dinyatakan untung dari keseluruhan saham. Next, di sini kita akan membahas order basket. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu simulasinya ketika ingin membelanja atau ingin belanja di e-commerce gitu ya. Misalnya Bapak Ibu ingin beli baju atau gadget gitu ya melalui e-wallet gitu, sorry, melalui dari e-commerce atau toko online. Nah, perlunya pastinya kita kalau misalnya ingin membeli suatu produk, kita taruh keranjang dulu gitu ya. Nah, kalau harganya nanti ada diskon dan lain sebagainya, baru kita order gitu. Nah, sama perihalnya dengan menu order basket ini. Misalnya di sini saya add, misalnya saya pengen beli saham BMRI gitu ya. BMRI misalnya saat ini BMRI itu saat ini di harga 7.175 gitu ya. Nah, sebagai contoh saya pengennya beli di harga 7.000 atau lebih jauhnya adalah 6.900 misalnya sebagai contoh. Nah, saya pengen beli satu lot gitu ya. Jadi ketika harga BMRI itu di harga 6.900, saya pengen langsung eksekusi. Jadi ini adalah di baratnya kita taruh dulu di basket gitu ya, order basket. Nanti kalau misalnya sudah di harga yang kita inginkan, kita bisa langsung execute. Jadi tinggal execute di sini, order, nanti langsung masuk ke order list yang tadi. Nah, di menu ini. Kita bisa membuat berapa order basket sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, jadi bisa ditambahkan atau dikurangi dari order tersebut. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah ketiga menu order list, portfolio, dan order basket. Nah, di sini mungkin market watch-nya sedikit minimize ya, karena ada beberapa menu yang ditampilkan. Kita bergeser ke menu market watch yang mungkin lebih besar. Nah, di sini semua saham yang ditampilkan ya, termasuk waroto struktur seperti ini ya. Jadi mungkin tadi Mbak Selin bilang bahwasannya cukup panjang untuk kodenya gitu. Nah, untuk punyanya CGS sebagai contoh adalah BBCA YUCX4A gitu ya. Mungkin tadi Mbak Selin juga sudah simulasikan. Jadi untuk mengetahui yang dimiliki oleh CGS adalah BBCA YU. Nah, itu adalah kode broker kami. Jadi kalau misalnya di sini BBCA ZP atau bisa BBCA DR itu bukan dari warsastruktur dari CGS. Yang jelas adalah kalau warsastruktur dari CGS adalah yang YU. Nah, misalnya sebagai contoh kita cari yang warsastruktur punya CGS. Nah, sebagai contoh di sini ada ADRO, ADRO, YU, CF5. Nah, itu berarti yang memiliki dari si CGS seperti itu. Oke?
Nah, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk ketika melakukan pembukaan rekening ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwasannya kalau membuka rekening itu tidak ada biaya tambahan ya. Misalnya tidak ada deposit ataupun biaya mengendap gitu ya, atau biaya bulanan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan pembuka rekening itu tidak perlu melakukan deposit terlebih dahulu, jadi bisa buka dulu dan lain sebagainya. Dan untuk data market yang di sini ditampilkan adalah bersifat gratis ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses kapanpun atau bisa mendapatkan semua informasi yang kami berikan. Dan di sini tidak ada biaya mengendap. Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana secara keseluruhan di RDN ataupun Bapak Ibu juga bisa melakukan deposit sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Jadi tidak ada minimum deposit. Next, di sini ada menu market ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat secara detail dari pergerakan IDX bisa cek di sini. Jadi di sini menampilkan dari pergerakan IDX dari keseluruhannya, tapi untuk khusus di hari ini. Nah, untuk melihat chartnya dari IDX itu kita bisa melihat dari 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir gitu ya. Lalu di sini juga menampilkan dari top gainers ya. Jadi saham yang kenaikannya di hari Senin itu cukup signifikan kita tampilkan ataupun saham yang penurunannya juga cukup signifikan. Nah, untuk melihat kira-kira volume yang terbesar itu di saham apa sih gitu ya. Kita juga tampilkan ataupun dari trades-nya yang paling besar itu di mana. Nah, di sini kita juga sudah menampilkan dari berita-berita terupdate ya. Jadi kita setiap harinya atau setiap menitnya kita update berita-berita yang mungkin Bapak Ibu bisa membaca gitu ya. Lalu di sini juga kita menampilkan dari indeks summary. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat gitu ya, dari berapa indeks pergerakannya, dari last trade-nya dan lain sebagainya juga kita bisa tampilkan di sini. Lalu di sini ada cash flow tracker ya. Jadi ini kita lebih bahas ke sektornya. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu di sini kita juga bisa melihat dari sektor overview. Jadi di sini ada beberapa simbol atau beberapa indeksnya, value-nya, volumenya dan kenaikannya gitu ya. Dan di sini menampilkan top stock yang tadi kami sebutkan, mungkin tadi tampilannya sedikit lebih kecil gitu ya. Nah, ini adalah tampilan besarnya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kenaikan atau penurunan saham pada hari ini, kira-kira yang naiknya cukup signifikan ataupun yang penurunannya cukup signifikan, bisa dilihat di menu top stock ini. Next, di sini kita akan update terus untuk corporate event ya. Jadi kalau misalnya dia ada right issue atau misalnya ada bagi dividen dan lain sebagainya, tidak perlu mengecek di Google. Jadi di aplikasi iTrade aja sudah cukup untuk bisa mengecek corporate event atau aksi korporasi. Nah, di sini adalah running trade. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat kira-kira ada saham apa aja sih yang hari ini match gitu ya beserta eh, jamnya. Nah, kita sebenarnya kita lihat di sini pergerakannya cukup cepat ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melihat, wah saya mau lihat BBRI, wah udah ketiban duluan gitu ya. Jadi memang pergerakannya cukup signifikan atau cukup cepat. Nah, Bapak Ibu bisa memfilter, misalnya BBRI kita mau lihat berapa kali dia ada transaksi matchnya seperti itu ya. Misalnya di sini sedang loading ya. Jadi coba kita lihat. Sebentar. Misalnya BBR atau BBCA ya. BBCA, NG, BBCA. Coba BBRI lagi, lalu Bumi ya, atau Tani Goto. Nah, kita udah memasukkan berapa saham gitu ya. Nah, ini sudah tertampil ya Bapak Ibu. Nah, ini saham-saham yang kita tampilkan saja nih. Tinggal simbol saham yang kita tampilkan. Nah, kalau misalnya donut available ini berarti memang belum ada kejadian di jam tersebut atau di menit saat ini ya dari saham-saham yang ditampilkan. Jadi tinggal menunggu saja. Kalau misalnya pengen disesuaikan tentunya juga bisa. Nah, kita coba cancel. Nah, ini menampilkan semua. Jadi bisa kita filter ataupun kita menampilkan semua.
Lalu di sini ada performance atau heat map ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah menampilkan dari setiap sektornya, kita tampilkan dari setiap persentase dari market cap, volume, trace, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat pergerakan dari per sektor. Nah, kalau misalnya saham itu memang kita kelompokkan menjadi per sektor ya. Memang kalau misalnya BBCA, BMRI, BBRI itu dalam sektor keuangan, lalu ada basic materials, ada infrastruktur, energi, dan lain sebagainya gitu ya, atau teknologi. Oke, lalu selanjutnya di sini ada global market summary. Jadi menampilkan indeks yang di luar, jadi Bapak Ibu juga bisa cek di sini. Oke, lalu selanjutnya di sini ada menu quote ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau mendetailin lagi saham-saham yang ingin dianalisis, tentunya bisa cek di sini. Nah, sebagai contoh di sini ada saham Telkom ya. Kita bisa menampilkan berapa menu yang bisa ditampilkan di sini. Kita bisa melihat dari chart, lalu ada detail quote-nya gitu, lalu ada historical performance-nya. Kita bisa lihat dari 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, atau yaitu date gitu ya. Jadi kita bisa cek di sini kenaikannya kira-kira kalau kita cek di sini 1 bulan mungkin ada penurunan sampai 1 tahun gitu ya. Tapi 1 minggu ini ada kenaikan dari saham Telkom tersebut. Lalu ada company profile. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen cek juga bisa cek di company profile untuk lebih detail ya dari manajemen si PT Telkom. Lalu ada intraday monitor ya. Lalu ada trade based stock. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen melihat saham Telkom itu kejadiannya di sorry, di harga berapa aja sih dari sisi volume, frekuensi dan value-nya, kita cek di sini bisa. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di harga 3.110 dari frekuensinya berapa, jadi berapa kali ditransaksikan gitu ya. Lalu di sini ada value, berarti ini adalah jumlah uangnya gitu ya yang ditransaksikan di harga tersebut. Lalu di sini ada news ya. Lalu di sini ada historical data. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen melihat harga open tertinggi, terendah, harga penutupan, volume dan turnover dari hari sebelumnya dari saham Telkom atau saham yang ingin dicari, bisa cek di menu historical data. Lalu di sini ada laporan keuangan dan di sini ada trading monitor seperti itu. Next, selanjutnya di sini kita tampilkan floor chart ya. Jadi kita bisa melakukan analisis teknikal ya. Jadi kita bisa lihat aja di sini saham Telkom untuk pergerakan kita bisa maksimum ya. Coba kita ininya jadinya di. Nah, ini adalah pergerakan saham Telkom maksimum ya. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisis teknikal dan untuk menu indikatornya Bapak Ibu bisa cek di sebentar di sini. Nah, di sini kita sudah sediakan untuk indikator yang mungkin Bapak Ibu sering gunakan. Mungkin kalau saya biasanya menggunakan moving average ya. Misalnya sebagai contoh moving average. Misalnya saya menggunakan time series ya. Misalnya periodenya 20. Eh, Coba kalau misalnya kita pakai periodenya 30. Oh, sebentar. Atau pakai moving average yang ini ya, sebentar. Coba kita save. Oh, sih, nggak bisa nih. Oke, coba untuk formulanya moving. Jadi sini save-nya Wisnu. Nah, di sini untuk men-setting dari eh moving average-nya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan beberapa indikator, bisa menggunakan di sini. Formulannya misalnya Bollinger Bands. Hmm. Oke, seperti itu.
Next, selanjutnya di sini kalau misalnya untuk menambahkan watchlist, misalnya saham-saham pilihan, kita bisa menambahkan di sini ya di My Watch. Jadi misalnya kita mau beli atau misalnya memantau saham misalnya eh, BMRI ya, bisa kita tambahkan di sini, add simbol. BMRI kita bisa tambahkan. Nah, kalau misalnya untuk mengurangi, misalnya gampang ya. Misalnya saya mau mengurangi saham ISAT. Nah, saya bisa langsung remove simbol. Nah, nanti saham ISATnya akan terhapus gitu. Nah, tadi yang kami tampilkan semua kan ada yang menu di sini semua ya, menampilkan di menu di atas ini. Kalau kita mau custom bisa, jadi kita mau dashboard di sini misalnya namanya Wisnu gitu ya. Nah, kita mau misalnya pilih yang ini. Nah, di sini ada 4 widget yang Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Apakah ingin masukkan order buy, order sell, atau running trade dan lain sebagainya bisa disesuaikan di eh, menu add widget ini. Jadi bisa membuat widget sesuai dengan kebutuhan. Atau kalau mau lihat semua informasi atau menu bisa diklik menu di sini. Jadi menampilkan dari semua informasi gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa search aja. Misalnya mau melakukan cash withdraw. Jadi misalnya tadi kita udah simulasikan cara melakukan deposit. Nah, kalau cara untuk melakukan penarikan dana itu bisa melakukan di sini. Misalnya di sini ada duitnya 95.000 ya. Kita tarik 95.000. Nah, perlu diperhatikan adalah ketika melakukan penarikan dana, itu ada jam cut off time ya di CGS, yaitu adalah sekitar jam 10. Jadi kalau misalnya inputnya sebelumnya 10, masuk dananya di hari yang sama, tapi setelah jam 10 diproses di keesokan harinya di bursa berjalan, di hari bursa berjalan. Jadi pastikan aja sebelum jam 10 bisa melakukan penarikan dana agar dananya masuk di hari yang sama. Seperti itu. Oke, itu saja untuk aplikasi desktop. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu, sebelum kita tutup. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung akhiri kelas pasti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih telah mengikuti kelas pasti. Thank you.